bersyukur kalau kita boleh ada sampai tahun ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Ya. Mari memasuki tahun 2022 ini dengan penuh kemenangan. Pujian ini mengatakan glory glory haleluya. Pujian ini dinyanyikan tentara ketika dia mau berperang. Ini adalah nyanyian kemenangan. Dia belum berperang, tapi dia udah yakin dia menang. Sama seperti kita, amin. Kita boleh masuk dalam tahun 2022 dengan penuh kemenangan. Menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala masalah hidup, menang atas segala kekhawatiran kita. Karena kita tahu kita bersama dengan Tuhan kita, amin. Mari nyanyikan pujian ini. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji
di tahun 2022. Mari berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Kaulah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi namamu Tuhan. Saya minta dengan hormat Ibu Gembala kita pimpin dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pertolongan demi pertolongan yang Tuhan selalu nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh ada. Semuanya karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Karena kami boleh ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami Tuhan. Layakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Layakkan kami untuk berdiri di hadirat-Mu pada pagi hari ini dengan rasa bebas merdeka di hadapan-Mu. Dan Tuhan kami rindu supaya semua yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Firman yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Dapat kami nikmati tanpa ada penghalang ya Tuhan. Oleh karena itu kuasai hati, pikiran dan perasaan kami. Sehingga sementara kami beribadah kepadamu. Hati kami, pikiran kami, jiwa kami sepenuhnya hanya tertuju kepada Engkau. Bila ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami. Pada pagi hari ini kami satukan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dan kami perintahkan meninggalkan tempat ini. Dan meninggalkan hati kami. Karena kami mau hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Lindungi mereka ya Tuhan. Sertai mereka. Dan tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Sehingga kami semua boleh beribadah dengan leluasa kepadamu. Menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Menyerahkan setiap yang mengambil bagian, biarlah urapan-Mu ada di atas kami. Sehingga semuanya ada di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Karena kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Saya mulai tangan-tangan yang berkemenangan hari ini sambil katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan di atas pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, megah bagiku. Yes. Senang jiwa dan pengharapan
lebih semangat lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau Raja kami, Kau Raja bagiku, segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak
kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Mari siapkan hatimu untuk ditabur oleh firman Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kami. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kaulah yang mengenal kami Tuhan.
setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang mengerti siapakah kami di hadapan-Mu pada pagi ini ya Tuhan. Kami percaya kepadamu pada pagi ini bahwa Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami yang memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Yang menjadikan kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada panggilan Tuhan. Yang setia di dalam melayani akan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa di dalam Engkau, ketika kami melayani akan Engkau, maka apa yang kami kerjakan tidak akan sia-sia Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada berkat ilahi yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami yang rindu, yang sungguh-sungguh menyenangkan Engkau lewat pelayanan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya pada pagi ini Tuhan, setiap pujian sudah kami naikkan kepadamu Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan, bahkan sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian, yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami pada pagi ini ya Tuhan. Kami siapkan setiap tanah hati kami pada pagi ini ya Tuhan. Jadikan setiap tanah hati kami masing-masing tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang gembur ya Tuhan. Sehingga setiap benih firman Tuhan yang kami dengar akan tertanam dalam hidup kami, hati kami. Akan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah banyak ya Tuhan. Dan kiranya lewat apa yang kami dengar pada pagi ini Tuhan, boleh kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan lewat kehidupan kami, namanya Tuhan yang dipermuliakan. Engkau berkati hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan berita firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Dengan kuasa yang datang daripada Roh Kudus akan mengurapi, memberkati hikmat pewahyuan dari surga atas hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Juga berkati semua sidang jemaat pada pagi ini Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai ruangan ini Bapa. Sehingga tidak satupun kuasa yang bukan datang daripada surga mengacukan pemberitaan firman pada siang hari ini. Biarlah kuasai hati kami ruangan ini Bapa dengan kuasa yang dari Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan pada pagi ini, mari bersama-sama katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Sedang duduk Bapak yang dikasih Tuhan. Ya. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya di tahun yang baru ini kehidupan kita punya semangat yang baru. Amin. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani akan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Kalau nggak kenal nanti kok itu siapa ya. Puji Tuhan, saya Markus Widodo ya. Saya dari Porot ya. Dari Porot, kemudian saya liburan berkunjung ke mertua saya yang ada di Tangerang. Dan sekalian saya ke tempat ini main ke tempat kakak saya, itu Pak Budi itu kakak saya ya. Kakak sepupu saya ya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu di hari yang kedua di tahun 2022 ini ya akan membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari bersama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes. Tema gereja di tempat ini
Ya, untuk bulan ini berbicara tentang kesempatan kita melayani Tuhan ya. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saya akan kasih tema firman Tuhan pada pagi ini, yaitu hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Kalau kita berbicara tentang kesempatan, tentang kehidupan, ada 3 fase kehidupan yang semua manusia dalam dunia ini alami. Yang pertama adalah kehidupan kemarin. Ada kehidupan yang sudah kita tinggalkan dan itu menjadi masa lalu dalam setiap kehidupan kita. Tahun 2021 ada banyak kenangan, ada banyak pengalaman, ada banyak ujian. Itu sudah menjadi masa lalu buat kita. Dan yang kedua adalah kehidupan masa sekarang. Kehidupan yang kita jalani hari ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Kalau hari ini Tuhan masih beri kesempatan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah kehidupan hari esok. Adalah hari yang penuh harapan dan juga hari yang penuh dengan misteri Bapak Ibu. Sebab siapa tahu nanti kita pulang dari tempat ini, apa yang terjadi kita nggak tahu. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa hidup kita sebagai orang-orang percaya, apapun kondisinya, apapun situasinya, ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Ada dalam penyertaan Tuhan, ada dalam penguasaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan beri kesempatan kita untuk menikmati kehidupan ini, pergunakanlah semua yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan apa yang kita kerjakan sebagai orang-orang percaya pada Tuhan? Yang pertama, kesempatan untuk kita melayani. Amin. Yesus datang mengatakan bahwa aku datang dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Mari kita bangun kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, ketika Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, mari kita hidup untuk melayani Tuhan. Mari bersama-sama kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita dipanggil Tuhan untuk melayani. Dan saya percaya ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk melayani, maka Tuhan akan memperlengkapi dengan kuasa yang datang daripada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan kuasa yang datang daripada Tuhan. Mari kita bersama-sama baca firman Tuhan pada pagi ini. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan berkata, Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan
akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sampai di sini. Ketika Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi pelayan Tuhan, untuk kita memberi kesempatan untuk kita melayani, biarlah kita melayani dengan kuasa yang datang daripada Tuhan, dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Ketika orang lumpuh duduk di gerbang indah, Petrus lewat, itu Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, demi nama Yesus, orang itu berjalan. Ketika pelayanan kita hanya mengandalkan penyertaan kuasa Roh Kudus, maka ada mujizat yang akan terjadi. Ada pemulihan yang akan terjadi. Ada kesembuhan yang akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku, ketika Tuhan izinkan untuk kita melayani, melayanilah dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Bukan dengan kepandaian kita, seakan-akan tanpa saya ini tidak berjalan saudaraku. Tetapi biarlah kita menyerah kepada tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa, melayani Tuhan dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Sehingga kuasa yang dari Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Orang lain akan mengalami, akan menikmati dampak dari pelayanan kita ketika kita melayani dengan urapan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Apapun bentuk pelayanan kita, jika kita melayani dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, maka kuasa ilahi itu akan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Entah itu pemain musik, entah itu singer, entah itu WL, entah itu penerima tamu di depan. Ketika melayani dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita, dengan urapan yang datang daripada Tuhan, maka pelayanan kita menjadi pelayanan yang berbeda. Amin. Sehingga ketika kita datang di tempat ini, ada sesuatu yang berbeda. Karena ada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kita, saya percaya Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada banyak pergumulan di tahun 2021 yang Tuhan belum jawab. Mungkin ada sakit penyakit yang kita alami dan kita belum mendapat kesembuhan. Ada banyak doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan belum jawab, saudaraku. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan di dalam firman-Nya, bahwa Yesus Kristus baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak akan berubah. Amin. Kuasa Tuhan Yesus Kristus baik dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tidak akan berubah. Asal hidup kita tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Mari bersama-sama ketika Tuhan beri kesempatan kita untuk melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh, dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Seperti firman Tuhan mengajarkan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang punyai, demi nama Yesus, orang itu berjalan. Ada mujizat yang terjadi, ada pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi ketika kita melayani dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Bahkan ada kelepasan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita rindu bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak akan sia-sia. Tetapi ya, ada berkat surgawi yang terlimpahkan dalam setiap kehidupan kita. Ada tanda-tanda ajaib yang terjadi bagi setiap kehidupan kita, orang-orang percaya yang melayani dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai kita dalam setiap pelayanan kita. Jadi kesempatan yang Tuhan berikan kita melayani dengan kesungguhan hati. Maka berkat Tuhan, urapan Tuhan akan terjadi, bahkan
kuasa ilahi akan menyertai, mengurapi dalam setiap kehidupan kita. Sehingga lihat pelayanan kita, orang lain akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi melayani Tuhan dengan kesungguhan, urapan yang datang daripada Tuhan. Maka pelayanan kita akan membawa dampak yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, hidup adalah kesempatan untuk melayani. Yang kedua, melayanilah dengan setia, Bapak Ibu. Melayani dengan setia. Saat ini saya bersama istri saya dipercayakan untuk mengembalakan gereja perintisan. Ya. Dari Desa Porot itu ya lumayan jauh, sekitar 5 kilo. Ya. Jalannya ya juga begitulah, kami di desa masih banyak yang tanah, masih banyak berbatu-batu, harus lewat bukit-bukit. Ya. Kalau nggak hujan sih nggak masalah. Kami ibadah jam 4 sore. Ya. Pas kami mau berangkat, tiba-tiba hujan Bapak Ibu. Wah, secara manusia, wah, hujan gini buat tidur saja di rumah. Ya, ngapain ke sana-sana? Gitu. Itu jasmaniah kita. Tetapi Roh Tuhan, Kuasa Roh Kudus berkata, setia melayani. Kami berangkat Bapak Ibu. Jemaat kami di sana belum banyak, sekitar 7 sampai 12 orang. Ketika itu kami sampai sana, jemaat yang kami layani malah pergi Bapak Ibu. Om, saya tak pergi dulu ya. Ngapain? Mau COD. Aduh. Aku enggak dari tadi pagi itu ngapain gitu ya. Itulah ujian buat iman kita Bapak Ibu. Kita sudah menyediakan waktu, ya, kita sudah siap-siap, sudah siap berperang Bapak Ibu. Sampai sana, Om, saya mau COD dulu ya. Kita mau bilang apa? Ya sudah. Apakah saya putus saya? Tidak Bapak Ibu. Satu jiwa pun berharga di mata Tuhan, amin. Satu jiwa pun berharga di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kami melayani cuma satu mbah-mbah. Tapi khotbah saya tetap semangat seperti pagi ini Bapak Ibu. Ya bukannya khotbah satu orang, ya mbah, ngoten mbah. Enggak Bapak Ibu. Saya tetap menyampaikan Tuhan dengan berapi-api saudaraku. Ya, karena yang mendengar bukan hanya mbah saja, tapi lingkungan di mana saya melayani mendengar berita firman Tuhan. Kebetulan yang saya layani adalah kebanyakan mereka ikut kebatinan. Ya, satu kampung itu ada 150 kakak. 50% ikut kebatinan. Yang lainnya ada Muslim, ada Buddha, dan ada Kristen juga. Beban buat kami. Tetapi kami tidak putus asa Bapak Ibu. Kami tidak putus asa. Kadang kami sudah siap melayani, ayo berangkat. Baru telepon dia, Om libur dulu ya. Waduh, ibadah kok libur Bapak Ibu. Ya gimana? Itu mengajar kami untuk tetap taat kepada Tuhan. Ya. Itu ujian buat kami. Untuk kami setia melayani akan Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak hal yang terjadi. Di tahun 2021 ini keluarga kami mengalami banyak pencobaan Bapak Ibu. Kalau saya boleh bersaksi, bapak saya itu umur 74 tahun. Wah masih sehat Bapak Ibu. Wah masih ke ladang, masih bawa kayu, masih bawa rumput. Tiba-tiba pas musim panen kopi, bapak saya sudah bilang, besok hari Minggu kita nyari besi, ya, karena kita membangun. Ya Pak, siap. Tapi hari Jumat Bapak Ibu, tiba-tiba bapak saya kena stroke Bapak Ibu, kena serangan stroke. Kalau bangun pagi, bapak sering masak air untuk bikin kopi. Tiba-tiba bapak saya itu mau nuang air ke termos, itu udah nggak bisa Bapak Ibu. Udah begini, udah nggak bisa. Saya pergi, saya pulang lagi ternyata bapak saya duduk di kursi Bapak Ibu. Saya tanya,
gimana? Ya. Waduh, hati saya, pikiran saya, wah sudah gak karuan Bapak Ibu. Ternyata sudah pelo omongannya. Kamu dari mana? Waduh Tuhan. Harus bagaimana ini Tuhan? Langsung saya bawa ke rumah sakit. Iya memang Pak saya kena serangan stroke. Padahal secara medis darahnya normal. Semuanya normal. Dokter berkata, wah Mbah ini luar biasa. Ya, usia 74 tahun, tekanan darah normal, kolesterol normal, normal semua. Tapi kenapa bisa stroke? Sampai rumah sakit, sudah tangannya udah gak bisa digerakin Bapak Ibu. Ini sudah merot. Ya, kita tahu sendiri bagaimana kita mengurusi orang stroke. Saya pernah 3 tahun mengurusi mertua saya di Tangerang. Stroke Bapak Ibu. Gak bisa apa-apa. Tapi di situ kami tidak putus asa. Apapun yang terjadi, pelayanan apapun yang terjadi, ini juga melayani Tuhan Bapak Ibu. Kenapa? Kasihilah, hormatilah orang tuamu. Jangan mengasihi yang menghormati ketika orang tua sehat. Ketika orang kita punya duit. Tapi saat terendah sekalipun, kita melayani dengan setia. Setiap malam kami menangis kepada Tuhan bersama istri. Kami doakan bapak saya. Saya berkata, Tuhan aku tidak mampu ya Tuhan. Engkau yang berkati bapak saya Tuhan. Engkau yang pulihkan bapak saya Tuhan. Tetangga-tetangga orang lain sudah berkata, Pak kalau sakit gini itu sudah gak bisa sembuh Pak. Itu manusiawi. Itu fakta Bapak Ibu. Tapi syukur bagi Tuhan. Sekarang bapak saya sudah pulih. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Bapak saya sudah pulih. Sudah gak betah di rumah lagi. Terus aku udah gak betah di rumah. Saya mau ke ladang lagi. Waduh jangan Pak. Nanti jatuh. Nanti batuk lagi. Enggak. Aku wis kuat. Aku wis kuat. Itulah kemurahan Tuhan, kebesaran Tuhan terjadi. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Allah yang membela kita, amin. Allah yang menguatkan kita, Allah yang menolong kita. Yang mustahil bagi dokter, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kita layani. Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika kita mau menjadi orang percaya kepada Tuhan, jangan menjadi orang percaya yang hanya menjadi penonton saja Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita menjadi pemain. Artinya kita harus mengalami apa yang namanya mujizat Tuhan. Kita harus mengalami apa yang namanya kuasa Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, layanilah Tuhan dengan setia, dengan tekun kepada Tuhan. Maka ada berkat ilahi yang sudah siapkan buat kita, orang-orang yang melayani dengan tekun kepada Tuhan. Apakah dalam melayani tidak ada tantangan? Ada tantangan Bapak Ibu. Kita buka di dalam kitab 2 Korintus. Kitab 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat 23 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjelih lelah. Lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjelih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa,
kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Kita melayani Tuhan, ada pengorbanan yang harus kita kerjakan, saudaraku. Ya. Kita harus memikul salib, Bapak Ibu. Ya. Saya percaya jika kita setia, kita tekun melayani Tuhan, maka janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Itu yang menjadi semangat saya ketika saya melayani Bapak Ibu. Ya. Apa keputus asa? Enggak. Apakah saya marah? Wah, mungkin kalau saya ke hamba Tuhan, pendeta, mari berantem sama saya. Bagaimana Bapak Ibu? Ya. Saya terima. Diludahi enggak apa-apa. Wong Tuhan juga diludahi kok. Tuhan juga pernah ditonjok kok. Bahkan teman saya Bapak Ibu, ketika sedang berapi khotbah, di belakangnya jendela, dinyalain petasan Bapak Ibu. Ceguer! Jendelanya copot Bapak Ibu. Teman saya melucut. Untung enggak jantungan teman saya Bapak Ibu. Ya. Inilah melayani dengan setia. Ada banyak tantangan. Ya. Coba diludahi. Apa kita? Enggak apa-apa. Satu pengorbanan yang kita kerjakan. Dan puji Tuhan. Karena kami setia melayani Tuhan. Sekarang di sana berdiri gereja sidang jemaat Allah yang luar biasa. Setelah manusia enggak mungkin di daerah Tuntang, Salatiga sana. Enggak mungkin. Daerah hijau, daerah merah. Tapi berkat kesetiaan hamba Tuhan, Tuhan menyatakan kuasanya. Mari bersama-sama saya mengajak jemaat Tuhan di tempat ini melayani dengan kuasa Tuhan, melayani dengan tekun dan setia, maka jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Ya. Dalam kitab Mazmur 126 ayat 6 dikatakan bahwa menabur, orang yang maju menabur dengan menangis, menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Artinya ketika melayani dengan setia, maka Tuhan menyediakan berkat buat kita. Urusan kita bukan urusan apa-apa, tapi urusan kita adalah jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ya, rindu jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, kita melayani Tuhan dengan setia, maka jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Ya, itu terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Jadi jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Ya, yang ketiga, yang terakhir, biarlah ketika kita Tuhan izinkan untuk kita melayani, untuk kita hidup melayani Tuhan, melayanilah dengan sehati atau sepakat, kompak. Saya percaya ketika pemain musik ini melayani Tuhan dengan kompak, akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Coba kalau yang main drum gak mau ngalah, yang penting saya duluan, saya paling kenceng. Yang main keyboard juga, dia maunya kunci C, yang gitar kunci D, wah yang ngebass kunci F. Akan jadi apa Bapak Ibu? Ya, ada banyak perbedaan, tapi dengan kita sehati, kita bersepakat, ya, maka hadirat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tempat ini Bapak Ibu. Terjadi di tempat kerja kita, terjadi dimanapun kita berada. Jika kita bersepakat melayani akan Tuhan, ada mujizat yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat kepada rasul-rasul pada zaman itu, Rasul Petrus dan murid-murid Tuhan, ketika melayani dengan sepakat, mereka sehati, sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada mujizat. Bahkan ketika Petrus lewat pun, bayangannya mengenai orang yang terbang itu bisa sembuh Bapak Ibu. Kita rindu bahwa pelayanan kita memberi dampak buat orang lain. Pelayanan kita memberi dampak kepada keluarga kita. Pelayanan kita memberi dampak buat gereja kita. Dan oleh pelayanan kita, saya percaya ketika kita melayani Tuhan, dengan urapan datang daripada Tuhan, dengan tekun, dengan setia kepada Tuhan, dengan sepakat,
maka Tuhan akan menemukan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Ini yang menjadi doa kita di tempat ini. Menjadi misi gereja Tuhan di tempat ini. Ketika hari masih siang, ada kesempatan berarti untuk kita melayani. Layanilah dengan sepenuh hatimu. Maka lihat pelayanan kita akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan yang bisa saya berikan kepada jemaat Tuhan tempat ini. Melayani dengan urapan yang datang daripada Tuhan. Melayani dengan setia, melayani dengan sehati sepakat. Maka namanya Tuhan akan dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Jadikan pujian ini doa kita kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memakai setiap kehidupan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi kami punya Allah di tangan Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Engkau yang melihat setiap kami pada pagi ini ya Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu kesempatan yang diberi buat kami untuk kami melayani akan Engkau ya Tuhan. Biarlah pelayanan kami pelayanan yang penuh urapan yang datang daripada Tuhan. Pelayanan yang membawa kuasa yang datang daripada Roh Kudus saja. Sehingga pelayanan kami banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan oleh Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Ajar kami ya Tuhan melayani Engkau dengan tekun, dengan setia kepada Tuhan. Karena kami
Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, bahwa segala jerih lelah kami tidak akan sia-sia Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan siapkan buat kami yang melayani dengan setia Tuhan. Dan jangan kami bersama-sama untuk kami melayani dengan sehati sepikir Tuhan. Untuk kami bekerja sama melayani Tuhan. Sebab kami bersehati, bersepakat kepada Tuhan, mengandang mujizat yang datang daripada Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan yang hadir pada pagi ini, yang menjamah setiap kami Tuhan. Jadikan kami jemaat di tempat ini, para pelayan Tuhan, untuk melayani dengan sepenuh hati kami ya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan kami melayani, biarlah melayani dengan kesungguhan hati kami di hadapan-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mari kita gunakan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang sering saya katakan, jangan bertanya apa yang Tuhan bisa kerjakan buat saya. Tapi mari awal tahun ini kita mengawali tahun dengan bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk membangun kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Adakah di antara saudara yang belum punya unsur-unsur perjamuan kudus? Kalau ada bisa angkat tangan. Angkat tangan nanti akan dilayani. Ya, cukup angkat tangan saja. Ya, apa masih ada? Sambil kita mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus ini, kita akan nyanyikan pujian. Yesus sudah setia sampai mati untuk kita. Dan kita juga mau belajar untuk setia di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita nyanyi pujian, setia-setialah. Sambil kita persiapkan, kalau ada yang belum punya, boleh angkat tangan. Setia-setialah. Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu?
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau hari ini kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita mau mengawali tahun ini dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus untuk mengingatkan kita tentang kesetiaan Tuhan yang setia sampai mati untuk keselamatan saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk unsur-unsur perjamuan kudus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Karena Tuhan sudah menghantar kami memasuki tahun yang baru ini dan kami mau mengawali tahun ini dengan mengingat betapa besar kasih-Mu buat kami. Oleh karena itu Tuhan layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Biarlah sementara kami mengambil bagian di dalamnya, kami mengingat betapa besar kasih-Mu. Betapa besar pengorbanan-Mu buat kami. Dan itu mendorong kami, membakar semangat kami. Untuk kami juga menyerahkan hidup kami. Untuk melakukan kehendak-Mu. Dan belajar untuk setia dalam setiap apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Kami menyerahkan unsur-unsur perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami, layakkan kami untuk mengambil bagian perjamuan kudus ini. Dan sucikan kuduskan unsur-unsur perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara. Lihat dengan iman bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang dicoret, dicabik-cabik, yang disobek-sobek karena dosa dan pelanggaran saudara dan saya, dan supaya kita semua diselamatkan. Sebab itu dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan roti ini dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan cawan di tangan kanan kita dan kita angkat. Cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan, darah perjanjian untuk keselamatan saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Apapun penyakit saudara saat ini, apapun kondisi saudara saat ini, mari kita imani bahwa darah Yesus sanggup untuk menyembuhkan kita. Darah Yesus sanggup untuk membebaskan kita. Darah Yesus sanggup untuk memulihkan kesehatan kita. Dan saat ini dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan terjadi. Tapi mari kita berjuang hari ini. Supaya kalaupun dia datang, dia menemukan kita sedang bekerja melakukan kehendak dia yang memanggil kita, yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari mengucap syukurlah kepada Tuhan. Katakan kepada dia apa yang Tuhan, yang saudara mau katakan kepadanya. Dia ada di tempat ini.
katakarala barala bayasi kana mata kaseki na mata kaseki na mata kase orora bayasi. Yarala barala bayasi na mata kaseki takarala boyasi na boyasi takarala barala bayasi. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang selalu ada pada saat kami perlu. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Lihatlah dengan iman saudara, dia ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mulialah nama-Mu. Ajaib Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berbicara bagi kami ya Tuhan. Beracara bersama-sama dengan kami. Nyatakan diri-Mu bagi kami saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jalasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Setia, setialah. Setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu saudaraku untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Pujian ini mengatakan, saudara, setialah sampai mati. Yesus sudah setia buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, melindungi kita, menolong kita. Bahkan menyerahkan hidupnya untuk kita. Maukah kita hari ini berkata kepadanya, Tuhan, aku mau setia. Tuhan, aku mau melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Maukah saudara berkata kepada Dia pada pagi hari ini, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Kalau saudara ingin berkata kepada Dia di awal tahun ini, berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Angkat tanganmu di tempat saudara masing-masing. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku siap Tuhan. Aku mau melakukan apapun yang Tuhan mau aku lakukan.
Beri aku telinga seorang murid untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau bagi saya. Beri saya kepekaan Tuhan untuk dapat melihat apa yang bisa saya kerjakan untuk-Mu. Tuhan, saya sadar saya tidak sanggup dengan kekuatanku sendiri. Tapi dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan penyertaan-Mu saya sanggup. Ini hidup kami Tuhan. Sikatakan ala maya sikan nama taka sikiti kira ala maya sidi titikin nama taka sikatakan alabo. Kira ala maya sidi titikin nama taka sikiri titikan ala maya sidi titikan. Karala maya sidi titikin nama taka sikatakan ala maya sidi takkan alabo ala maya sidi. Tuhan, Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang saat ini berdiri di hadapan-Mu dan mengangkat tangan mereka, Tuhan. Berbicara bagi mereka dan biarlah Tuhan akan menolong kami semua. Kami mau belajar untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kami sejak kami dari kandungan ibu kami. Kami mau belajar untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kami masing-masing. Beri kami telinga untuk selalu mendengar daripada-Mu. Beri kami hati yang selalu mau ikut apa yang Tuhan mau. Beri kami tangan dan kaki yang kuat untuk selalu sedia untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat hati kami masing-masing pada saat ini. Karena ada banyak pekerjaan yang Tuhan sediakan buat kami. Ada banyak kerja yang Tuhan mau kami lakukan. Dan Engkau melihat hati kami saat ini yang sedang membuka diri di hadapan-Mu. Kami siap untuk terlibat di dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Di tempat ini. Di tempat di mana kami bekerja, di tempat di mana kami ada. Ini hidup kami Tuhan. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami rindu mengawali tahun ini dengan satu komitmen untuk lebih setia kepada-Mu. Dengan satu komitmen untuk lebih peka mendengar suara-Mu. Untuk lebih taat melakukan kehendak-Mu. Dan ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami rindu agar di lingkungan di mana kami ada, orang merasakan suasana surga. Kami rindu di tempat di mana kami bekerja, di mana kami sekolah, dimanapun kami berada, orang merasakan damai sejahtera Allah yang melimpah. Dan kami rindu menjadi pembawa damai itu Tuhan. Kami rindu untuk membangun kerajaan Allah di tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, ini sidang jemaat-Mu. Ini mitra kerja kami Tuhan. Kami rindu bersama-sama bergandeng tangan membangun pekerjaan-Mu dimanapun kami berada. Mulai hari ini Tuhan, kami siap melakukan kehendak-Mu. Bapak, apapun keadaan sidang jemaat-Mu saat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman mereka. Yang mulai undur Tuhan pakai kami untuk membawa mereka kembali kepada-Mu. Pakai kami semua yang ada untuk mengajak orang-orang saudara-saudara kami yang mulai undur daripada-Mu. Pakai kami semua Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kami. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang dalam keadaan bimbang Tuhan teguhkan kepercayaan mereka. Yang sedang butuh pekerjaan berikan pekerjaan yang terbaik.
Dan khusus untuk hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Sehingga kemanapun Tuhan mau memimpin mereka, mereka selalu siap ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan mereka dan keluarganya. Kami bersyukur buat kehadiran pelayanan hamba-Mu pada pagi hari ini. Berkati jemaat yang sedang dilayaninya. Dan berkati orang tuanya dan keluarga besarnya yang ada di Porot dan di Tangerang. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena negara kami mengakhiri tahun semuanya dalam keadaan aman. Kami tahu semuanya karena anugerah-Mu. Engkau memberi hikmat, sudah memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami. Dan terus kami berdoa biarlah Tuhan akan terus memberi hikmat kepada mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang melimpah akan memenuhi hati saudara dan saya mulai hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Selamat tahun baru, selamat berkemenangan di dalam tahun yang baru ini.